Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Moga-moga mbak-mbak semuanya nih dipermudah segala urusan nih sama nih mbak, amin ya robbal alamin. Mbak sehat selalu nih perantauan ge, tak doakan dari tanah air. Nah, kali ini kita bakal membahas informasi. Poin utama adalah pembahasan informasi mengenai virus influenza jenis atau tipe A. Kemudian ada kasus terbaru juga sebenarnya yang lagi rame-ramenya, yaitu HMVP. Dan nanti pembahasannya meliputi kondisi virus ini di Indonesia, kemudian di Hong Kong, Cina, Taipei, dan Makau. Jadi ada beberapa informasi di beberapa negara, dan rata-rata informasi di beberapa negara ini yang mbak-mbak tempati bekerja di luar negeri. Tapi sebelum kita membahas tentang informasi, ada sedikit berita duka. Salah satu temannya kita mbak yang meninggal dunia di perantauan. Jadi mohon untuk didengarkan baik-baik sekali lagi, jadikan pelajaran mengenai kasus-kasus beliau. Oke, kita bakal membahas informasi dan pembahasan kasus salah satu teman kita yang meninggal dunia. Oke, yang pertama. Jadi kemarin kita membahas ya Mbak, bahwa tanggal 4 Januari 2025 ikan ada salah satu temennya kita yang meninggal dunia karena kelelahan. Dan iki sekali lagi pekerja migran Indonesia yang kerja di negara Hong Kong. Iki tanggal 4 Mbak. Tapi ternyata tanggal 5 Januari 2025 iki juga ada kasus yang sama Mbak, yaitu salah satu temennya kita iki meninggal dunia di usia 43 tahun, dan beliau iki bekerja di daerah Dunmun, tepatnya adalah Sing San Sui Felix. Mbak iki meninggal dunia sekitaran jam 10 dan tanggal 5 kui hari Minggu Mbak. Apakah mbaknya itu setelah liburan kemudian disuruh bekerja, atau mbaknya iki itu hari nggak libur, sehingga mbaknya iki setiap hari dia kerja akhirnya dia kecapean nih. Nah, karena kecapean akhirnya mbaknya meninggal dunia. Dan ketika mbaknya iki meninggal dunia dan ninggalnya di dapur, alhasil bos iki telepon pihak medis Mbak. Pihak medis mengabarkan kalau PRT-nya iki pingsan neng gini dapur. Ketika pihak medis iki datang dan kemudian pihak medis iki membawa Mbak E ke rumah sakit di daerah Dumun sana, Mbak E iki udah meninggal dunia di dalam perjalanan. Untuk informasi pertama, tidak ada bagian tubuh Mbak E iki yang sakit. Artinya tidak ada bagian-bagian tubuh Mbak E yang luka-luka karena penyebab kematian itu. Tetapi tim medis iki bakal mengembangkan lagi dan melakukan otopsi kenapa kok Mbak E sampai meninggal dunia itu hari. Dan sekali lagi kasusnya kan sama dengan kemarin ya, meninggal dunia karena kelelahan. Jadi buat kawan-kawan semuanya yang apabila kerja terlalu capek, apalagi musim dingin di sana, jadi kondisi tubuh sampai ngedrop Mbak. Kalau ngedrop akhirnya sampai nggak kuat dan meninggal dunia. Jadi hati-hati ketika mbak-mbak kerja di perantauan, jangan lupa jaga kesehatan nih. Oke, kita bakal membahas informasi Mbak. Mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas informasi yang kedua buat sampean semuanya, menemani malam minggu sampean nggih. Oke, jadi akhir-akhir ini di sosial media ini kan banyak sekali berita-berita yang dimana membahas tentang masalah virus ya, yang dimana disebut sebagai HMPV. Dan virus iki konon katanya yang menyebarkan pertama kali kan di Cina. Tapi sebenarnya dari tahun 2001 virus iki sudah ada, dan penyebaran yang pertama kali iki bukan di negara Cina Mbak, tapi di negara Belanda. Dan mungkin banyak dari warga tanah air iki yang nggak percaya mengenai virus ini. Jadi aku melihat komentar-komentar mereka ya, iki nggak
percaya dengan adanya virus ini. Gejalanya bagaimana sih? Pertama adalah batuk. Nah, batuk iki ciri khasnya adalah batuknya kering atau berdahak sebagai respon iki infeksi Mbak neng saluran pernapasan bagi yang terjangkit virus ini. Kemudian yang kedua adalah demam. Iki berkisar dari ringan atau demam tinggi. Iki mirip-mirip sama flu biasa. Tapi sekali lagi, kalau memang parah jangan cuma diobati pakai obat biasa ya. Kemudian yang ketiga, hidung tersumbat atau berair. Iki persis aku Mbak. Jadi aku ki hidungnya tersumbat dan berair. Dan iki banyak juga wong Indonesia yang dimana saat iki hidungnya tersumbat atau flu Mbak, yang ditimbulkan dari pernapasan kemudian menyebabkan flu, batuk, dan ini dapat menyebabkan resiko komplikasi dan ini agak serius seperti bronkitis atau pneumonia. Jadi nggak jauh beda dengan COVID-19. Tapi kalau COVID-19 itu kan dianggap virus yang mematikan. Sedangkan kalau virus HMPV ini masih virus yang dimana penyebaran cepat tapi tidak berisiko tinggi. Di beberapa sosial media press release dari Kementerian Kesehatan bahwa virus iki sudah masuk dan banyak menyerang anak-anak yang umure 10 tahun ke atas. Nah, ini ditandai dengan sakit pada radang tenggorokan, kemudian flu, gatal-gatal, kemudian sendi-sendinya pada sakit semuanya Mbak. Dan ternyata tidak hanya anak-anak yang terjangkit tapi juga orang-orang dewasa, karena di sekitarku juga banyak sekali yang terjangkit baik itu flu maupun radang tenggorokan. Tapi sekali lagi iki tidak berbahaya seperti COVID-19. Jadi iki kondisinya saat ini di tanah air. Nah, untuk nanti bagaimana persyaratan kepulangan Mbak-mbak ke kampung halaman, apakah ada persyaratan yang diubah ketika Mbak-mbak pulang ke kampung halaman? Nanti bakal saya informasikan kembali ya. Tapi sekali lagi kondisi di negara Indo iki masih dalam keadaan aman dan masih terkendali mengenai COVID ini. Taiwan atau Tiongkok Tengah kan kawan. Iki kebanyakan dari subscriber channel ini adalah di Taiwan kan. Jadi kita bakal membahas tentang kondisi di Taiwan juga. Jadi menurut CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit di Taiwan, saat ini pemerintah Taiwan ini juga masih berjuang melawan virus HMPV ini, dan ini memang di sana udah tertular, banyak juga yang terinfeksi, tapi sekali lagi untuk kondisi ini masih normal. Dan untuk masalah penularan terjangkit iki tidak sebanyak di negara Malaysia. Kalau di negara Malaysia ki cukup lumayan banyak kan kawan, tapi nanti kita bakal membahas yang di Malaysia juga ya setelah dari Hong Kong ataupun dari China dan Macau. Nah, iki sebagian besar iki juga ditularkan oleh anak ke anak. Jadi selain virus MPVP, ternyata juga ada virus yang disebut sebagai influenza tipe A. Jadi tipe A ini virus dari penyebaran manusia ke manusia. Kita kemarin juga udah membahasnya ya kawan. Jadi sekali lagi bagi mbak-mbak semuanya yang saat ini kerja di Tiongkok Tengah atau Taiwan, hati-hati, jaga kesehatannya, apalagi musim dingin, virus ini cepat banget menyebar. Karena salah satu dari penyebaran tercepat iki di musim-musim dingin, baik itu di Cina, Hong Kong, Macau ataupun Taiwan. Jadi hati-hati buat mbak-mbak semuanya, jaga kesehatannya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Oke, kita bakal beralih ke negara Hong Kong. Menurut Pusat Pengendalian Kesehatan Negara Hong Kong, yang dimana iki diambil dari YouTuber Hong Kong yang menelusuri, yang melakukan
pengambilan video ketika dia iki sedang liburan ke Cina kan kawan. Nah, di sana memang sudah diwajibkan iki memakai masker, termasuk di daerah Cina Utara dan Cina Selatan, karena iki paling banyak terpapar di daerah dua tersebut. Jadi sekali lagi Hong Kong pun juga diperketat mengenai virus ini. Jadi buat mbak-mbak yang apabila libur, usahakan untuk jaga kesehatannya, pakai masker kalau perlu di kerumunan, dan jangan lupa kondisi tubuh harus dijaga. Dan untuk saat ini kondisi di Hong Kong ini masih terkendali dan masih normal kan kawan. Jadi tidak perlu khawatir mengenai virus ini, tapi tetap kawan-kawan berhati-hati, jaga kondisi, jangan lupa cuci tangan, memakai masker di kerumunan, itu saran saya. Oke, setelah ini kita beralih ke negara Cina. Jadi sekali lagi di Cina paling banyak yang terpapar kawan. Dan saat ini di Cina juga memberlakukan beberapa kewajiban memakai masker kepada warganya, sekali lagi di bagian Cina Utara dan juga Cina Selatan. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri iki yang paling parah daripada di Indonesia. Nah, di Malaysia iki sebanyak 327 kasus terpapar virus HMPV. Iki dilaporkan kemarin. Jadi sebenarnya sudah merebak di beberapa negara, termasuk juga di Jepang, selain yang saya sebutkan di depan-depan tadi. Makau. Jadi di Makau kondisinya masih stabil, walaupun banyak juga warga di Makau iki yang terpapar virus HMPV ini. Jadi mbak-mbak yang saat ini kerja di Makau silakan komen, Saman memiliki keluhan radang tenggorokan, kemudian flu apa enggak karena saat ini kondisi di negara Indo ki banyak juga yang terpapar flu sama radang tenggorokan. Jadi kalau mbak-mbak inget video-video kemarin aku kan banyak sekali, dan setiap kali aku membuat video ini kan flu mbak, jadi mungkin juga terjangkit virus itu. Tapi iki kondisinya tidak terlalu serius seperti COVID-19, masih bisa ditangani dengan obat-obat biasa mbak. Nah, untuk pertanyaan buat mbak-mbak semuanya, di negara Hong Kong maupun Cina, atau mungkin mbak-mbak yang saat ini nonton di negara Makau, yang akan saya tanyakan ada mana kondisi sampean di perantauan. Apakah banyak kawan-kawan semuanya yang terjangkit flu, atau mungkin radang tenggorokan, atau mungkin kelelahan, dan juga mungkin persendian Anda kui mengalami gangguan. Jadi persendian Anda ku sakit semuanya. Silakan komen apakah memang Anda terjangkit virus itu atau enggaknya. Sekali lagi, ini bisa disembuhkan dengan beberapa medis, obat-obatan biasa mbak. Tolong mbak-mbak semuanya untuk jaga kesehatannya di perantauan, dan jangan lupa kalau memang penyakit mbak iki tidak bisa ditangani dengan obat-obatan biasa, sampai harus merujuk ke dokter terdekat di tempat Anda bekerja. Jangan sampai menunggu fatal seperti kawan-kawan kita yang sampai meninggal dunia akibat kelelahan. Mungkin bisa saja terjadi dimulai dengan flu, kemudian mbaknya cuman minum obat, ditambah faktor suhu dingin di negara Hong Kong, akhirnya itu membuat tubuhnya ngedrop dan kemudian sampai jatuh pingsan. Dan kejadian ini kan nggak hanya sekali dua kali, kemarin kan juga ada beberapa teman kita yang sampai meninggal dunia cuman perkara kelelahan. Apakah memang terjangkit virus ini atau enggaknya, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi tolong jaga kondisi tubuh Anda di luar sana. Silakan mbak-mbak komen tentang kondisi tubuh Anda, dan jangan lupa memakai masker jika Anda di kerumunan, atau mungkin ketika Anda libur ketemu banyak orang, tetap memakai masker. Karena menurut Badan Kesehatan Negara Hong Kong, kondisi terpapar iki semakin banyak itu salah satu disebabkan oleh musim dingin. Jadi musim dingin sekitaran Januari, Februari, Maret, April. Kalau biasanya kan sampai Mei barang kan.
tolong untuk jaga kesehatannya, semoga bermanfaat bahasan ini. Dan sekali lagi, kondisi di tanah air ini juga banyak sekali terjangkit flu dan juga radang tenggorokan. Dan saat ini aku mengambil video di rumah sakit Ulingi karena bapakku lagi sakit. Doakan semoga beliau sembuh, dan aku doakan buat mbak-mbak semuanya semoga sehat selalu di perantauan, amin. Channel diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.